Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'd, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, Alhamdulillah, segala puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas nikmat iman, Islam, dan juga nikmat sehat, kita bisa kembali berkumpul di majelis yang insya Allah penuh berkah ini. Saya doakan, semoga antum sekalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Insya Allah, jamaah sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Manzumah Qawaid Fiqihah karya As-Syeikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Nah, kita akan fokus pada 4 kaidah fundamental yang sangat praktis dalam kehidupan kita. Pertama, tentang prioritas maslahat. Kedua, bagaimana memilih kerusakan yang lebih ringan. Ketiga, sebuah kaidah agung tentang kemudahan dalam syariat kita. Dan yang terakhir, kaidah yang berkaitan dengan kondisi darurat dan juga keterbatasan kita sebagai manusia. Yuk, mari kita mulai pembahasannya. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah, kita buka pembahasan kita dengan kaidah yang pertama, yang dijelaskan oleh musannif atau penulis kitab dalam bait yang ke-13. Ini bisa dibilang adalah sebuah kompas bagi seorang muslim untuk menavigasi pilihan-pilihan kebaikan dalam hidupnya. Penulis rahimahullah berkata dalam baitnya, فَإِنْ تَزَاهَمَ عَدَدُ الْمَصَالِحِ. Coba kita perhatikan kalimat pertama ini. Artinya, maka apabila berbenturan sejumlah maslahat. Kata tazahum di sini itu artinya berdesak-desakan, bertabrakan, atau berbenturan. Maksudnya gimana? Maksudnya, ada beberapa kebaikan atau maslahat yang datangnya di waktu yang bersamaan. Dan kita nggak mungkin ngerjain semuanya sekaligus. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, jawabannya ada di kalimat berikutnya. Yuqaddamul a'la minal masalih. Maka didahulukan yang paling tinggi dari maslahat-maslahat tersebut. Artinya, kita ini diperintahkan untuk menimbang, menganalisa, lalu kemudian memilih dan mendahulukan amalan yang maslahatnya, manfaatnya, atau pahalanya itu paling besar di sisi Allah. Ini adalah sebuah prinsip yang sangat logis dan sejalan dengan akal sehat kan? Nah, terkait kaidah ini, para ulama punya sebuah ungkapan yang indah sekali dan penuh makna. Mari kita cermati ya. Bagian pertamanya berbunyi, Man syurila bil fardi anin nafli fahuwa ma'dzur. Barang siapa yang tersibukkan dengan perkara yang fardu atau wajib, yang menyebabkan ia tidak sempat mengerjakan perkara yang nafil atau sunnah, maka orang tersebut ma'dzur. Artinya apa? Artinya dia diberi uzur, dimaafkan, tidak tercelah. Contohnya, seorang kepala keluarga yang kerja keras dari pagi sampai sore untuk cari nafkah halal, yang mana itu wajib buat keluarganya, sampai-sampai dia nggak sempat puasa sunnah Senin Kamis. Nah, orang ini ma'dzur. Tapi coba kita lihat kebalikannya di bagian kedua. Waman syurila bin nafli anil fardi fahuwa maghrur. Dan barang siapa yang tersibukkan dengan perkara sunnah yang menyebabkan ia meninggalkan perkara yang wajib, maka orang ini maghrur. Kata maghrur itu artinya tertipu. Tertipu oleh siapa? Ya tertipu oleh bisikan setan yang bikin amalan sunnah jadi kelihatan lebih hebat, padahal dia lagi melalaikan kewajiban yang jauh lebih besar. Contohnya, ada orang semangat banget sholat tahajud sampai larut malam, tapi akibatnya dia ketiduran dan malah kelewat sholat subuh yang hukumnya wajib. Nah, inilah orang yang tertipu. Para ulama kemudian merinci nih, bentuk-bentuk benturan maslahat ini ada beberapa skenario. Pertama, antara yang wajib dengan yang sunnah. Nah, ini yang paling jelas. Tentu yang wajib harus didahulukan. Misalnya, waktu sholat subuh udah mepet, cuma cukup buat 2 rakaat. Ya wajib hukumnya langsung kerjakan sholat subuh, tinggalkan sholat sunnah qobliyah. Kedua, benturan antara wajib dengan wajib. Kalau ada 2 kewajiban datang barengan, kita pilih yang mana? Jawabannya, kita pilih yang kewajibannya lebih ditekankan oleh syariat. Contoh, seorang ibu harus milih antara merawat anaknya yang sakit keras atau datang ke pengadilan jadi saksi. Dua-duanya bisa jadi wajib, tapi maslahat menjaga jiwa si anak saat itu kan lebih tinggi, maka itulah yang didahulukan. Ketiga, sunnah versus sunnah. Kalau ada 2 amalan sunnah, kita pilih yang lebih utama. Misalnya, antara baca Al-Quran dan berzikir. Sama-sama sunnah, tapi kalau konteksnya setelah sholat fardu, maka berzikir sesuai tuntunan Rasulullah jadi lebih utama, karena terikat waktu dan tempat. Keempat, benturan manfaat pribadi dan manfaat umum. Kaidah umumnya, dahulukan amalan yang manfaatnya dirasakan orang banyak. Misalnya, seorang penuntut ilmu malam-malam punya pilihan antara ngulang pelajaran buat diri sendiri atau ngajarin alif bata ke anak-anak tetangga. Maka ngajarin ilmu ke orang lain, itu masalahnya lebih luas dan itu yang lebih utama. Oke, mari kita lihat beberapa contoh kasus praktisnya ya. Pertama, kita masuk masjid. Muazin lagi azan.
Di sini ada dua amalan sunnah, sholat tahiyatul masjid sama menjawab azan. Mana yang didahulukan? Jawabannya, dahulukan menjawab azan. Kenapa? Karena maslahat menjawab azan itu amalan yang terikat sama waktu azan itu sendiri. Kalau kita langsung sholat, iya kesempatan dapat pahala jawab azan hilang. Kedua, habis sholat fardu, lebih utama mana? Langsung zikir ba'da sholat atau langsung buka mushaf baca Al-Quran? Jawabannya, dahulukan zikir ba'da sholat yang diajarkan Nabi. Walaupun secara umum baca Al-Quran lebih utama, tapi di waktu spesifik setelah sholat, zikir jadi lebih tinggi maslahatnya. Ketiga, ada seorang kepala keluarga yang fakir. Hartanya cuma cukup buat bayar zakat fitr untuk 2 orang, padahal anggota keluarganya ada 5. Siapa yang harus dia dahulukan? Nah, para ulama menjelaskan, dia dahulukan dirinya sendiri, terus istrinya kalau nafkah istri itu tanggung jawab utamanya. Ini menunjukkan betapa syariat itu mengatur prioritas, bahkan dalam kondisi terbatas. Ngomong-ngomong soal zakat fitr, sering ada pertanyaan nih, kita harus utang nggak sih buat bayar zakat fitr? Jawabannya bisa kita temukan kalau kita paham syarat wajibnya. Coba kita bedah kalimat definisinya ya. Seseorang yang memiliki kelebihan harta. Ini syarat pertama, yaitu kepemilikan. Hartanya harus milik dia. Dari kebutuhan pokoknya dan keluarganya, maksudnya ya kebutuhan primer kayak makanan, minuman, pakaian. Pada hari raya Idul Fitri. Nah, ini batasan waktunya, yaitu di malam dan hari raya Idul Fitri. Jadi kalau ada orang hartanya pas-pasan, cuma cukup buat makan keluarganya di hari itu, atau bahkan kurang, ya kewajiban zakat fitrah gugur darinya. Jelas sekali ya, syariat itu tidak membebani sampai harus berutang untuk bayar zakat fitr. Selanjutnya, para jamaah sekalian, kita beranjak ke kaidah kedua yang dibawakan penulis di bait ke-14. Nah, kalau kaidah yang pertama tadi soal memilih kebaikan terbaik di antara banyak kebaikan, kaidah kedua ini kebalikannya, yaitu memilih keburukan yang paling ringan di antara banyak keburukan. Penulis mengatakan, وَضِدُّهُ تَزَاحُمُ الْمَفَاسِدِ, dan kebalikan dari kaidah yang pertama adalah berbenturannya beberapa mafsadah, kerusakan. Maksudnya apa? Maksudnya, kita lagi ada di situasi sulit, dihadapkan pada 2 atau lebih pilihan yang semuanya buruk, semuanya mengandung kerusakan, dan nggak ada cara buat menghindarinya sama sekali. Terus solusinya gimana? Bait ini melanjutkan, fartakibil adna minal mafasid, maka lakukanlah yang paling rendah kerusakannya. Nah, ini prinsip yang penting banget dalam kondisi terdesak. Kita diperintahkan untuk memilih the lesser of two evils, atau keburukan yang dampaknya paling minimal. Benturan kerusakan ini juga ada tingkatannya. Pertama, antara yang haram dan yang makruh. Ya, tentu kita harus lakukan yang makruh untuk menghindari yang haram. Contoh, seseorang dipaksa milih, minum khamar yang jelas haram, atau makan bawang mentah sebelum salat jamaah yang hukumnya makruh. Maka dia wajib milih makan bawang. Kenapa? Karena kerusakan dari bau yang ganggu orang lain, makruh, itu jauh lebih ringan daripada kerusakan minum sesuatu yang memabukkan, haram. Kedua, benturan haram dengan haram. Kalau terpaksa harus milih di antara 2 larangan, ya pilihlah yang dosanya lebih ringan. Contoh yang sering disebut ulama, kalau seorang wanita diancam dibunuh, kecuali dia mau berzina atau berbohong, maka dia harus milih berbohong. Karena mafsadah dari hilangnya nyawa atau kerusakan akibat zina, itu jauh lebih besar daripada mafsadah kebohongan dalam kondisi terpaksa itu. Ketiga, benturan makruh dengan makruh. Di sini, kita pilih yang kerusakannya paling ringan atau yang paling gak ganggu ibadah kita. Contohnya, pas sholat, sajadah di depan kita ada gambarnya. Ini makruh, karena bisa ganggu kekhusyuan. Di sisi lain, menjamkan mata pas sholat juga hukumnya makruh. Mana yang dipilih? Ya kita timbang mana yang lebih menjaga khusyuk kita. Kalau dengan menjamkan mata kita lebih fokus, ya itu lebih baik daripada sholat tapi pikiran terganggu sama gambar. Kita lanjutkan ya para jamaah ke pembahasan bait yang ke-15. Nah, di sini penulis membawakan salah satu dari 5 kaidah fikih terbesar atau Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Al-Kubra, sebuah kaidah yang menunjukkan betapa indah dan penuh rahmatnya syariat Islam. Kaidah agung ini berbunyi, Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Maknanya apa? Maknanya, setiap kali seorang mukmin menghadapi sebuah masyaqqah atau kesulitan dalam menjalankan perintah agama, maka syariat akan hadir memberikan taisir atau kemudahan sebagai solusinya. Ini prinsip dasar agama kita. Islam itu tidak datang untuk menyusahkan. Para ulama menjelaskan, kemudahan atau at-taisir dalam syariat kita itu ada 2 jenis. Pertama, kemudahan bawaan. Maksudnya, ajaran Islam itu sendiri pada dasarnya emang udah mudah dan ringan, nggak memberatkan, apalagi kalau dibandingin sama syariat umat-umat terdahulu. Contohnya, cara taubatnya umat Nabi Musa itu dengan bunuh diri. Sedangkan taubat kita cukup dengan menyesal, berhenti, dan bertekad nggak mengulangi. Ini kemudahan bawaan.
Nah, jenis yang kedua adalah kemudahan yang datang karena adanya kesusahan. Inilah yang kita kenal dengan istilah ruksoh atau keringanan. Keringanan ini sifatnya kondisional, muncul ketika ada sebab-sebab yang menyulitkan, misalnya sakit, safar atau bepergian jauh, atau kondisi terpaksa lainnya. Dalil atau landasan kaidah ini banyak sekali dalam Al-Quran dan Sunnah. Salah satunya adalah firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 185. Allah berfirman, Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Yang artinya, Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesusahan bagi kalian. Ayat ini tegas banget menunjukkan bahwa kehendak Allah untuk hambanya dalam beragama itu ya kemudahan, bukan kesulitan. Ada lagi di surat Al-Hajj ayat 78. Wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Contoh penerapan kaidah ini dalam ibadah kita sehari-hari, wah banyak sekali. Dalam bab toharah atau bersuci, kalau kita nggak nemu air atau nggak bisa pakai air karena sakit, kesulitan, ini mendatangkan kemudahan berupa tayamum. Dalam bab puasa, kesulitan pas perjalanan jauh atau safar mendatangkan kemudahan untuk boleh berbuka dan nanti diganti di hari lain. Dan dalam bab sholat, bagi orang yang sakit dan nggak mampu berdiri, kesulitan itu mendatangkan kemudahan untuk sholat sambil duduk. Buat musafir, ada kemudahan jamak, yaitu menggabungkan 2 sholat, dan qasar, yaitu meringkas sholat yang 4 rakaat jadi 2. Semua ini adalah bukti nyata dari kaidah, kesulitan mendatangkan kemudahan. Baik, kita sampai pada pembahasan kaidah terakhir untuk pertemuan kali ini yang dijelaskan oleh Musannif dalam bait ke-16 dan 17. Kaidah-kaidah ini sebenarnya adalah turunan atau cabang dari kaidah kemudahan yang barusan kita bahas. Penulis merangkumnya dengan sangat padat di 2 bait ini. Mari kita perhatikan bait ke-16. Walaisa wajibun bilaktidari wala muharramun ma'adzarurari. Bagian pertamanya, dan bukanlah sebuah kewajiban itu ada tanpa adanya kemampuan. Ini menegaskan bahwa syarat setiap kewajiban adalah mampu. Bagian keduanya, dan tidak ada sesuatu yang diharamkan ketika dalam kondisi darurat. Ini prinsip umum bahwa darurat bisa menghapus keharaman untuk sementara. Kemudian prinsip ini dibatasi oleh bait ke-17. Wa kullu mahdurin ma'ad-darurah biqadri ma tahtajuhu darurah. Dan setiap yang dilarang, mahdur, pada waktu darurat diperbolehkan dengan ukuran sesuai yang dibutuhkan oleh kondisi darurat itu. Nah, ini batasan yang sangat penting. Dari 2 bait tadi, ulama kemudian merinci lagi jadi 3 kaedah turunan yang sangat praktis. Coba kita lihat tabel ini biar lebih mudah ya. Kaedah pertama, la wajiba ma'alal ajzi. Artinya, tidak ada kewajiban bagi orang yang tidak mampu. Contohnya, sholat itu kan wajibnya berdiri. Tapi kalau seseorang ajiz atau tidak mampu, maka kewajiban berdirinya gugur, diganti dengan kewajiban duduk. Kaedah kedua, ad-daruratu tubihul mahdzurat. Artinya, kondisi darurat itu dapat membolehkan hal-hal yang dilarang. Contoh paling populer yaitu seseorang tersesat di hutan, hampir mati kelaparan, lalu dia nemu bangkai. Makan bangkai kan hukum asalnya haram. Tapi karena kondisinya darurat mengancam jiwa, makannya jadi mubah atau boleh. Tapi, kebolehan ini tidak mutlak. Ada ikatannya, yaitu kaidah ketiga. Ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Artinya, darurat itu diukur sesuai kadarnya. Jadi orang tadi cuma boleh makan bangkai secukupnya untuk menyelamatkan nyawa, sekadar biar bisa jalan lagi cari pertolongan. Dia nggak boleh makan sampai kenyang dan bersenang-senang, apalagi sampai ngebungkus sisanya buat dibawa pulang. Kalau dia makan lebih dari kadar daruratnya, maka kelebihannya itu hukumnya balik lagi jadi haram. Nah, ada pertanyaan menarik nih. Gimana kalau dalam kondisi darurat harus makan bangkai kayak tadi, tapi orangnya ini merasa jijik banget nggak mau makan, terus dia milih nggak makan dan akhirnya meninggal? Apakah dia berdosa? Jawabannya para jemaah, kita kembali ke kaidah prioritas maslahat. Para ulama sudah menetapkan ada 5 tujuan utama syariat atau maqasid syariah. Dan salah satu yang paling utama adalah hifdzu an-nafs, menjaga jiwa. Maslahat menjaga jiwa ini tinggi sekali nilainya. Dalam kasus tadi, maslahat menjaga jiwa dengan makan bangkai itu jauh lebih besar dan lebih utama daripada mafsadah menuruti rasa jijik. Jadi, dalam kondisi yang benar-benar mengancam nyawa, dia wajib memakannya. Kalau dia menolak dan akhirnya meninggal, dia bisa dianggap berdosa karena telah menjatuhkan dirinya ke dalam kebinasaan. Alhamdulillahilladzi binimatihi tatimmus sholihat. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dengan demikian selesailah penjelasan kita tentang 4 kaidah fikih dari bait ke-13 sampai ke-17.
Nah, sebelum kita masuk ke sesi tanya-jawab, mari kita coba rangkum lagi ya poin-poin penting yang sudah kita pelajari bersama hari ini. Jadi, kesimpulan dari kajian kita ada 4 kaidah praktis yang bisa jadi panduan hidup kita. Pertama, kalau dihadapkan pada banyak pilihan kebaikan, selalu dahulukan yang maslahatnya paling tinggi. Kedua, kalau terpaksa dihadapkan pada pilihan-pilihan buruk, pilihlah dan lakukan kerusakan yang paling ringan. Ketiga, selalu ingat prinsip agung agama kita, setiap kesulitan pasti akan mendatangkan kemudahan. Dan yang keempat, pahami bahwa kondisi darurat itu bisa membolehkan yang haram, tapi ingat batasannya, yaitu hanya secukupnya sesuai kadar kebutuhan darurat itu saja. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, demikian materi kajian kita. Mungkin dari hadirin dan hadirat ada yang mau bertanya atau ada yang masih kurang jelas dari pembahasan kita tadi, kami persilakan. Baik, sepertinya sudah cukup jelas ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Mari kita tutup kajian kita dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.